Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebohongan dalam pernikahan memang bisa saja terjadi. Entah kebohongan dalam pernikahan yang dilakukan suami ataupun istri. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang kebohongan yang datang dari diri sendiri. Kebohongan pola pikir yang harus segera diperbaiki. Dalam video kali ini setidaknya ada 5 kebohongan pikiran diri sendiri dalam pernikahan yang perlu dihindari, karena bisa menghancurkan mahligai pernikahan. Yang pertama, kebohongan pikiran, saya telah menikahi orang yang salah. Pikiran inilah kesalahan terbesar dari semua kebohongan dalam pernikahan. Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya tidak menikahi orang yang salah? Tanamkan dalam hati bahwa pasangan kita adalah pilihan terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita dan pasangan masih berada dalam fase pernikahan yang sulit. Cara terbaik untuk melewatinya tentu saja menemukan titik temunya. Alih-alih mencoba memperbaiki satu sama lain, pemikiran bahwa menikahi orang yang salah justru hanya akan membuat kita terus fokus pada diri sendiri, bukan mencari solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Mulailah melihat pasangan dari sisi yang berbeda. Ingatlah momen di mana kita merasa jatuh cinta padanya. Mungkin selama ini hanya pasanganlah yang bisa mengerti bagaimana cara membuat kita kembali tersenyum. Atau selama ini pasanganlah yang terus mendorong dan memberikan semangat hingga kita mencapai titik kesuksesan saat ini. Yang kedua, kebohongan pikiran, saya sudah tidak mencintai pasangan saya lagi. Merasa kalau rasa cinta tiba-tiba lenyap seiring usia pernikahan memang sebuah alasan yang cukup umum dan sering didengar. Tetapi benarkah seperti itu? Ternyata ini adalah kebohongan dalam pernikahan yang perlu dihindari oleh diri sendiri. Yang pasti ini bukan jadi pembenaran terjadinya perselingkuhan, percekcokan, atau bahkan perceraian. Mencari hubungan yang baru justru hanyalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, mengapa kita tidak mencoba meluangkan waktu satu sama lain, termasuk meluangkan waktu untuk diri sendiri? Kita dan pasangan hanya perlu menghidupkan kembali gairah-gairah percintaan masa-masa awal. Cari tahu apakah kita dan pasangan bisa terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama, misalnya melakukan hobi yang selama ini tertunda, atau bisa juga sekedar pergi secara romantis sesering mungkin. Yang ketiga, kebohongan pikiran, pernikahan saya tidak dapat diperbaiki lagi. Jika kita sejak awal memang sudah memiliki niat baik, semuanya tentu bisa diperbaiki, termasuk pernikahan. Ya, memang tentu saja ada pengecualian, situasi yang membuat kita berpikir kalau pernikahan memang sudah tidak layak diteruskan lagi. Namun, jika memang kondisi pernikahan masih memungkinkan untuk dijalankan, tidak ada salahnya lebih dulu berusaha. Bila perlu, cari bantuan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor pernikahan
yang akan membantu untuk mencarikan jalan keluar. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melakukan obrolan dari hati ke hati dengan pasangan dan jelaskan kekhawatiran apa saja yang dirasakan serta rencana yang akan dibuat di masa yang akan datang. Yang keempat, kebohongan pikiran semua terjadi karena kesalahan pasangan saya. Harus diingat, pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang mau disalahkan. Dan menyalahkan pasangan kita karena hubungan yang gagal hanya akan memperburuk kondisi pernikahan. Bahkan para pakar psikolog menganggap hal ini sebagai salah satu jenis pelecehan emosional. Dengan menyalahkan pasangan terus-menerus, menyudutkannya, tentu saja akan membuat pasangan kita mengalami rasa bersalah dan menurunkan harga dirinya. Cobalah ungkapkan perasaan kita dengan kalimat yang tidak menyudutkan. Idealnya dalam pernikahan, saat pertengkaran terjadi, harus tetap mampu memilih kata-kata yang baik tanpa harus membuat pasangan tersudut terlebih merasa terhina, karena ini akibatnya akan fatal di dalam pernikahan. Yang kelima, kebohongan pikiran pasangan tidak membuat saya bahagia. Pertama, penting untuk diingat dan harus kita garis bawahi bahwa bukan tanggung jawab pasangan untuk membuat kita bahagia. Bukankah menemukan rasa bahagia merupakan tugas kita sendiri? Daripada menyalahkan pasangan karena membuat kita tidak bahagia, lebih baik ingat hal apa saja yang bisa membuat kita bahagia. Kemudian jangan lupa untuk menikmatinya. Jika ada kebiasaan perilaku pasangan yang terasa menyulitkan, bicarakanlah hal itu. Jelaskan kepada pasangan bahwa kita berdua harus hidup berdampingan dan saling mengisi satu sama lain. Tunjukkan pada pasangan kalau kita selalu bersedia berbagi untuk menjaga suasana yang hangat di dalam rumah tangga. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.